Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas tipe soal UTBK SNBT 2023, khususnya di subtes penalaran matematika. Seperti yang teman-teman tahu, ya di tahun 2023 ini terjadi perubahan subtes, yaitu munculnya subtes baru yaitu tes literasi dan penalaran matematika. Sementara TPS-nya tetap dan TKA-nya dihapus ya. Jadi di sini saya akan sajikan satu soal asli dari bp3 kemdikbud.go.id. Ini link sumbernya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini adalah soalnya. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelasnya adalah 80. Setelah melihat hasilnya, ternyata gurunya memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilainya 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Ya, ini mungkin karena nilainya sangat rendah ya teman-teman ya. Jadi rata-ratanya aja 80 gitu ya. Jadi dia mendapatkan nilai serendah ini, makanya suruh remedi gitu ya. Nah, ternyata nilai rata-rata yang remedi itu naik 7 poin. Oke teman-teman, jadi yang namanya penalaran matematika itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari pengetahuan kuantitatif yang ada di TPS. Hanya saja butuh penalaran yang lebih, namanya aja penalaran matematika. Jadi di soal-soal penalaran matematika itu data yang disajikan bisa banyak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus bisa memilah ya data-data mana saja yang akan digunakan dalam mengerjakan soal. Oke, jadi di sini kita ada 3 soal yang akan dibahas. Ya, ini adalah data yang tadi ya. Ini soal pertama. Nah, jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78. Rata-rata nilai ulangan murid perempuannya adalah berapa? Perhatikan di sini, karena dia ngomongin ya kejadian sebelum remedial, berarti yang setelah remedi dan 4 murid yang remedial ini bisa kita abaikan dong. Tidak apa-apa ya. Terus di sini diberikan rata-rata nilai ulangan murid laki-laki. Ya adalah 78. Ditanyakan rata-rata nilai ulangan murid perempuan, sehingga ini bisa kita gunakan konsep mengenai rata-rata gabungan. Ya, yaitu gabungan antara laki-laki dan perempuan. X bar sama dengan ini total nilai yang laki-laki ya. X bar laki-laki dikali N laki-laki, ditambah ini nilai yang perempuan, X bar perempuan dikali N perempuan, per total semua siswanya, yaitu N laki-laki ditambah N perempuan. Nah, kita substitusi ya, jadi X barnya adalah nilai rata-rata kelas, yaitu 80 sama dengan X bar laki-laki berapa? 78 gitu ya. Dikalikan N laki-laki, banyak siswa laki-laki ada 12. Ditambah X bar perempuan dikali N perempuan. N perempuan ada 16. Per 12 tambah 16. Seperti ini ya. Oke, sehingga kita dapati ini dikalikan 78 kali 12 itu adalah 936. Yang bawah ini adalah 28. Ini jadi 16 X bar P ya. Nah, kemudian saya kalikan silang 28-nya. Saya kalikan dengan 80 ya, jadi 2240 sama dengan 936 tambah 16 X bar P. Saya kurangkan 936-nya ke sono ya, jadi 1304 ya. Kemudian saya bagi dengan 16, ketemulah X bar P sama dengan 81,5 ya, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, ternyata mudah teman-teman ya. Yang penting teman-teman nggak stres aja sama data-data ini ya, karena data yang diberikan banyak, tapi ternyata yang digunakan hanya yang 3 teratas ini sama ini. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih nyambung ya dengan yang tadi. Nah, nomor 2 diberikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4. Nah, kita suruh mengkonfirmasi mana-mana saja pernyataan yang benar. Jadi mau nggak mau kita harus cek satu persatu. Ya sebenarnya ada triknya sih. Kita cek nomor berapa dulu gitu ya. Saya nggak hafal sebenarnya. Makanya saya menekankan konsep di sini. Makanya saya harus cek semuanya supaya teman-teman materinya juga matang dan paham begitu ya. Oke, kita lihat yang nomor 1. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang remedi adalah sekian. Nah, karena kita menghitung rata-rata murid tanpa yang remedi, berarti kita hitung dulu nilai total semuanya. Kan tadi rata-rata kelasnya 80. Kemudian semua siswanya ada 28 ya, 12 tambah 16. Nah, ini adalah nilai total dari kelas itu ya, yang saya lingkar ini nilai total dari kelas itu. Kemudian tanpa yang remedi berarti kita kurangkan dengan nilai-nilai yang anak-anaknya remedi, ini 52, 56, 62, 66 gitu ya. Kita kurangkan, kemudian kita bagi dengan 24. Kenapa 24? Karena yang 4 itu nggak dihitung ya. Jadi 24. Nah, yang atas dihitung pembilangnya 2004 ketemunya. Dibagi 24 itu adalah 83,5. Ya, jadi pernyataan pertama benar ini teman-teman ya.
Pernyataan pertama benar. Ya, kita lanjutkan ke pernyataan kedua. Sebelum remedial, rata-rata murid yang remedi adalah 60 katanya. Ya, kita hitung aja ini kan, 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66 dibagi 4. Bener nggak ini 60? Nah, ternyata setelah dihitung, ini yang atas ya, 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66 dibagi 4. Ternyata ketemunya adalah 59. Loh, kurang 1 ini ya. Jadi pernyataan kedua salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Setelah remedial, nilai rata-rata seluruh murid adalah 81. Nah, perhatikan di sini data ini, kan setelah remedi nilai rata-rata mereka naik 7 poin. Ya kan? Nah, sehingga kita menghitung nilainya adalah pertama kita hitung nilai total dulu. Ya, ini 28 ke 80. 28 itu adalah banyak siswanya. 80 itu adalah nilai rata-rata kelas sebelumnya gitu ya. Nah, karena nilai rata-rata yang remedi naik 7 poin, berarti kita tambah dengan kenaikan nilainya itu ya. Yaitu 7 poin dikalikan 4. 4 itu apa? Jumlah anaknya nih, 4 murid yang remedi. 4 kali 7 kita bagi dengan 28. Nah, sehingga kita hitung hasilnya adalah 81. Ya, jadi pernyataan ketiga ini benar. Oke, sekarang kalau saya tanya bagaimana cara menghitungnya ini teman-teman. Apakah teman-teman menghitung atasnya dikalikan gitu ya, kemudian dibagi 28? Susah ya, karena kebetulan ini ada keringanan di sini. Karena lihat ini 28 kali 80, 28-nya bisa kita coret. Jadi yang ini adalah 80 saja. Kemudian ini 4 kali 7 kan 28. 28 coret sama 28. Jadi dua-duanya harus dicoret ya, karena ini adalah penjumlahan. Jadi 28 dibagi 28 adalah 1. Nah, yang tadi 80 tambah 1 ya, jadi 81. Gitu ya untuk trik menghitungnya. Oke, terakhir nomor 4, jangkauan data nilai murid yang telah selesai mengikuti remedial adalah 15. Nah, karena tidak diberikan secara detail berapa nilai tertinggi dan terendah yang diperoleh setelah remedial, sehingga jangkauannya tidak dapat ditentukan. Kan di sini dia cuma bilang bahwa setelah remedi rata-ratanya naik 7 poin. Nah, tapi 4 murid ini itu nggak dikasih tahu nih sampai berapa poin naiknya gitu kan. Nilainya itu sampai menuju angka berapa kan nggak tahu. Dia cuma tahu rata-ratanya naik 7 poin ya. Jadi jangkauannya tidak bisa ditentukan. Sehingga pernyataan keempat salah. Nah, karena jawaban 1 dan jawaban 3 yang benar ya, maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini teman-teman harus hafal ya bagaimana opsinya A, B, C, D, E-nya. Jadi yang A itu adalah 1, 2, 3 benar, yang B adalah 1 dan 3 benar, yang C adalah 2 dan 4 benar, yang D 4 saja benar, yang E semua benar. Oke. Nah, mari kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini nomor 3 yang terakhir ya. Data yang kita perlukan di nomor 3 hanya ini. Ya, karena pertanyaannya lihat di sini, akan dipilih pengurus inti kelas terdiri dari 5 murid. Berilah tanda centang pada masing-masing kolom berikut. Nah, kolomnya ini. Jadi ada 3 pernyataan di sini, teman-teman. Nah, kita disuruh mengecek satu persatu ya. Ini benar atau salah. Jadi nanti kita centang di sini benar dan salahnya. Oke. Kita cek satu-satu. Banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Adalah sekian cara. Nah, kita memilih 5 murid semuanya perempuan. Sementara tadi perempuannya ada 16, kita pilih 5. Sehingga kita menghitung 16 kombinasi 5. Ya, ini rumus kombinasi biasa. Saya yakin teman-teman bisa menghitungnya. 16 faktorial per 16 dikurangi 5. Ya, 11 faktorial dikali 5 faktorial. Ini 16, 15, 14, 13, 12. Stop sampai 11 faktorial karena di bawah ada 11 faktorial. Terus 5 faktorialnya dijabarkan ya, 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga akan ditemui ini ya, 4.368 cara. Jadi pernyataan pertama silakan dicentang benar. Oke? Pernyataan kedua, banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan pengurus laki-laki. Oke, kalau tadi yang perempuan, nah sekarang yang laki-laki. Ya gampang dong, tinggal kita ganti aja itu 16-nya jadi 12. Ya kan? Jadi ini 12 faktorial per 12 kurangi 5, 7 faktorial dikali 5 faktorial. Dijabarkan seperti biasa, dihitung seperti biasa ya, 7 faktorial stop, dicoret di sini. Kita temui 792 cara. Sehingga pernyataan kedua ini salah. Ya, silakan nanti dicentang salah di sini. Oke? Oke, pernyataan ketiga, banyak cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah sekian. Nah, bedanya dengan yang atas, kalau yang atas ya, 5-5-nya itu perempuan, 5-5-nya itu laki-laki. Nah, tapi sekarang laki-lakinya cuma 2 nih. Berarti 3-nya perempuan kan? Karena akan dipilih 5 murid yang menjadi pengurus inti. Berarti kalau laki-lakinya 2, perempuannya 3. Berarti kita menghitung apa?
cara memilih dua laki-laki ya dari 12 murid laki-laki dan memilih 3 perempuan dari 16 murid perempuan, sehingga penghitungannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah memilih dua laki-laki 12 kombinasi 3, kemudian ini adalah cara memilih 3 perempuan, jadi 16 kombinasi 3 dikalikan ya. Kemudian kita jabarkan seperti biasa, ini 12 kombinasi 2, yang ini 16 kombinasi 3. Dengan penghitungan yang mirip ya, sama seperti pernyataan pertama dan kedua, kita akan dapati sekian, 36.000 ya 960 cara. Sehingga pernyataan ketiga ini adalah benar. Jadi jawaban dari soal ketiga adalah benar, salah, benar. Oke, sekian teman-teman video pembahasan dari saya. Pantau terus channel Integral Education untuk mendapatkan informasi dan video-video pembahasan lainnya. Semangat dalam menghadapi UTBK SNBT 2023 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.